Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Melisa Imran dengan NIM O1A1221131. Saya adalah mahasiswa dari program studi farmasi Fakultas Farmasi dari Universitas Hawu Oleo. Di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang HIV. Bagaimana HIV, apa bahaya HIV, dan apa faktor risiko HIV. Langsung saja ke videonya. Get ready. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang dapat menyebabkan kerusakan sistem kekebalan saat masuk ke tubuh. Ini dapat tertular pada manusia dan menyerang sistem imunitas. Sementara itu ada AIDS, yaitu Acquired Immune Deficiency Syndrome, di mana acquired artinya diperoleh, jadi bukan keturunan. Imun terkait dengan sistem kekebalan tubuh kita. Defisiensi berarti kekurangan, dan sindrom berarti penyakit dengan kumpulan gejala, jadi bukan gejala tertentu. Nah, berarti AIDS berarti kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir. AIDS ini muncul setelah virus menyerang sistem kekebalan tubuh kita selama 5 bahkan hingga 10 tahun atau lebih. Lalu, gimana sih penyebab penularannya? Yaitu bisa dengan hubungan seksual tanpa pengaman, kemudian penggunaan jarum suntik bersama, transfusi darah terinfeksi, dan dari ibu ke anak selama kehamilan atau menyusui. Lantas, bagaimana dengan gejala awal dari infeksi HIV ini? Demam hingga menggigil, demam dan kelelahan yang berlangsung lebih lama, biasanya 2 hingga 4 minggu, nyeri otot atau sendi yang lebih instan dan berdurasi panjang, ruam kulit yang muncul di hampir seluruh tubuh termasuk telapak tangan, kaki, dan kulit kepala, sakit tenggorokan yang dibarengi dengan pembesaran tonsil tanpa kemerahan serta munculnya bercak putih, diare yang mungkin muncul sebagai gejala tambahan, penurunan berat badan yang signifikan dan cepat yang dapat terjadi karena penurunan nafsu makan, sakit kepala yang lebih instan dan terlokalisir di area mata, memburuk saat mata bergerak. Dan terakhir adalah lesi mulut yang umum terjadi seperti sariawan. Lalu, kapan sebaiknya dilakukan tes HIV? Nah, tes HIV sebaiknya dilakukan oleh setiap individu, terutama yang berusia antara 13-64 tahun, perlu melakukan tes HIV sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan secara rutin. Selain sebagai pemeriksaan rutin, dokter juga dapat menganjurkan tes HIV pada seseorang dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tanda atau gejala yang mengarah kepada infeksi HIV. 2. Sering berganti pasangan, melakukan seks bebas, dan melakukan hubungan seksual tanpa pengaman. Ketiga, berhubungan seksual dengan sesama jenis. Keempat, sedang hamil. Kelima, bayi yang dilahirkan oleh wanita penderita HIV. Dan terakhir, menerima transfusi darah secara rutin. Berikut adalah beberapa metode dan jenis tes yang umum digunakan dalam tes HIV, yaitu seperti tes antibodi, tes antigen, atau tes kombinasi antibodi-antigen test. Lalu ada tes PCR atau polymerase chain reaction, ataupun dengan screening mandiri dengan menggunakan alat seperti OraQuick untuk mendapatkan atau mendeteksi antibodi melalui cairan oral, memberikan hasil yaitu dalam sekitar 20 menit. Bagaimanakah upaya mencegah HIV? Yaitu gunakan pengaman saat berhubungan, lalu hindari berganti pasangan seksual, dan tidak menggunakan jarum suntik bersama. Oke, itu aja. Thank you.